Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di hari Senin yang penuh dengan sukacita ini? Tetap ada semangat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, semangat Senin selalu memberi semangat bagi kami untuk belajar, untuk berkarya, karena kami tahu Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu menopang kami dengan setiap firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 16. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Takut Tuhan. Dalam cerita di atas, seorang bernama Barnabas menjual, berbagi dengan yang lain. Melihat itu, Ananias dan Safira juga ingin tampil hebat seperti Barnabas. Maka mereka menjual tanah mereka, lalu menyerahkan separuh hasil penjualannya. Sayangnya, mereka berbohong. Uang itu cuma separuh, tapi mereka mengaku bahwa itu sudah semuanya. Akibatnya sangat mengerikan.
Sebab meski yang dihadapi rasul-rasul, tapi sebenarnya mereka membohongi Tuhan. Takutlah akan Tuhan, Dia tak mungkin bisa dibohongi. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk boleh menjadi anak yang jujur. Kalau orang lain tidak melihat, kami percaya Tuhan melihat dan mendengar apa yang kami katakan dan ucapkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang diberikan Ananias itu salahnya adalah bukan karena memberi sedikit atau banyak, tetapi karena dia sudah berjanji mau memberikan semua, tetapi ternyata setengahnya dan dia berbohong. Itu yang gak boleh. Yuk kita jujur, karena jujur membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.